dengan dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah masuk bab baru ini. Ini bab yang ke-263. Babu bayani ghiladi tahrimi syahadatiz zur. Bab tentang beratnya, besarnya, beratnya keharaman bersaksi dengan saksi palsu, dusta. Itulah bab yang ditulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharin amin. Kemudian beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wajtanibu qaulaz zur. Wajtanibu qaulaz zur. Hendaknya engkau bisa menjauhi dari berkata yang dusta. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan ingat bahwa tidak ada seorang berucap satu kalimat, satu kata kecuali telah dicatat oleh malaikat yang raqib, selalu mengamati, memantau, atid, yang selalu menyertai kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah selalu melihat kita. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, labil mirsad, selalu melihatmu dan mendengarmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang yang terhinakan adalah, dan orang-orang mulia, orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zura, yang tidak bersaksi dengan saksi dusta, saksi palsu. Ada saksi palsu. Ada beberapa macam model orang bersaksi dan berdusta. Masuk ini ancaman dari baginda Nabi. Ancamannya berat sekali. Yang pertama adalah dia sengaja menjadi saksi yang ia tidak pernah menyaksikannya dan tidak pernah mengetahuinya. Ini paling tinggi tingkat kedustaannya dan dosanya. Dan dosanya bersaksi palsu ini besar sekali. Bahkan dalam firman Allah itu kan dijajar dengan menyembah berhala. Kalau wajtanibu qaulaz zur, ini ayat sebelumnya, kalimat ayat sebelumnya, fajtanibur rijsa minal awthani. Wajtanibu qaulaz zur. Awas, jauhilah daripada berhala-berhala yang najis itu. Kemudian jauhilah daripada berkata, bersaksi yang dusta, berkata yang dusta. Maka yang pertama tadi adalah dia tidak mengerti, tidak tahu, tapi dia mau menjadi saksi. Dia siapkan neraka baginya. Yang kedua adalah dia mengetahui bahwasanya itu adalah tidak benar dan dia punya kemampuan, tapi dia membiarkan saja. Dia membiarkan saja. Termasuk yang ketiga adalah dia memberikan rekomendasi yang lebih. Ini bisa terjadi misalnya, naudzubillah, orang itu tidak golongan fakir, kemudian ada orang mengatakan dia fakir sehingga dia mendapatkan zakat. Maka ketahuilah dia dosa, dan orang yang dikatakan fakir tadi dosa karena dia tidak fakir, lalu mengambil haknya orang fakir. Makanya hati-hati kalau kita merekomendasi orang itu fakir, harus sesuai dengan pengetahuan kita.
Ada dugaan paling tidak. Kalau kita tidak tahu jangan mengatakan dia fakir. Karena dari omongan yang kita keluarkan akan menjadikan sebuah kesimpulan kalau dia fakir dan akan menyebabkan nanti penyalahgunaan zakat. Atau mungkin ketua RT, ketua RW bersaksi bohong agar rakyatnya mendapatkan bantuan semuanya dari beras miskin misalnya. Loh, ini saksi zur juga, dusta. Karena itu tidak miskin dimasukkan juga. Dimasukkan juga. Maka ini nggak boleh, haram. Selagi tidak miskin jangan dimasukkan. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Kalau ada dugaan sah, menduga. Biarpun kenyataannya dia kaya. Jadi banyak model-model saksi dusta ini. Yang paling berat tadi yang pertama dia urusan-urusan hukukun nas, hak-haknya manusia, mau dibayari jadi saksi-saksi bayaran, Masya Allah dia mendapatkan rupiah sedikit, tapi urusannya di akhirat nanti besar. Dan termasuk di dalamnya adalah lawyer, kalau tidak ada kejujuran hanya ingin memenangkan karena dia sudah dibayar oleh kliennya, maka ketahuilah hal-hal yang semacam ini dibayar oleh orang yang membayarnya, yang menginginkannya, maka ini adalah daftar neraka semuanya. Tapi kalau soal jujur dia adalah, termasuk diantaranya adalah kita merekomendasi orang yang tidak pantas untuk diangkat menjadi apa saja, RT, RW, lurah, kepala desa, bupati, hati-hati, masuk wilayah zur ini. Karena kalau kita tidak memberikan rekomendasi atau tidak menyebutnya, tidak ada orang mendukungnya. Gara-gara kita menyebutnya, maka kita masuk wilayah tersebut. Makanya harus waspada. Jangan dianggap saksi zur itu adalah hanya itu yang bersaksi dusta di hadapan mahkamah. Bukan, lebih luas maknanya dari itu semuanya. Ini, dan di saat Nabi menceritakan itu dalam hadis, Nabi betul-betul dengan cara yang menunjukkan Nabi itu sangat khawatir dengan keadaan ini. Saksi zur ini. Sebab kita baca hadisnya. Bagaimana Nabi waktu menyampaikan hadis ini? An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Sayyidina Abi Bakrah. Beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah engkau aku beritahu tentang dosanya dosa? Paling besarnya dosa besar, bukan dosa besar saja. Dosa besar ini adalah paling besarnya dosa-dosa besar. Qalu, ya kulna, kami para sahabat Nabi menjawab, bala, ya Rasulullah. Biar kami bisa menghindari, kasih tahu. Qala, dan baginda Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Luas makna syirik di sini. Nah, ini dosa paling besar. Bertuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, wa'uquqal walidaini. Allah. Durhaka kepada kedua orang tua. Dosanya dosa besar, paling besarnya dosa besar. Durhaka kepada orang tua, dan ini hukumannya akan Allah berikan di dunia dan di akhirat. Ingat, semua orang punya nasib masing-masing. Nasib tinggi, pendek, kulit putih, kulit hitam, itu nasib dohir. Gak akan ada banyak pengaruhnya di akhirat. Nasib hidung mancung tidak mancung itu dunia. Akan tapi kalau nasib sengsara tidak sengsara, na'udzubillah. Makanya ada nasib sengsara, tandanya adalah kalau dia nggak bisa baik sama bapak ibunya, tidak akan ada baiknya. Biarpun dia cantik jelita, mungkin dia paling pinter di sekolahnya, jangan nikahi wanita itu karena dia membawa malapetaka di rumahmu masa depan nanti. Wanita yang tidak bisa menghargai orang tuanya, tidak bisa mengabdi pada orang tuanya, tidak bisa berbakti pada orang tuanya, ketahuilah, jangan nikahi dia, jangan dekat-dekat dia. Bahkan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, para sahabat,
Sahabat Nabi SAW, beliau itu paling takut duduk dengan orang yang diduga dia durhaka kepada orang tuanya. Karena rahmat akan dihindarkan. Tidak ada. Makanya nasib itu. Sehingga orang tuanya baik, dia masih kasar. Begitu juga nasib kadang-kadang bapak ibunya itu jahat, tapi dia tetap saja sabar. Ada manusia semacam itu. Tengok dirimu seperti apa. Tengok diri kita. Nasib apa kira-kira? Kalau ternyata selama ini kelihatan nasib jelek, ayo berubah. Paksakan kita harus baik dengan orang tua. Sabar dengan orang tua. Ada Allah. Hukuman Allah. Dijejer durhaka kepada orang tua dengan menyekutukan Allah. Jangan main-main urusan ini. Ngomong sama orang tuanya pasti naik suaranya, nadanya. Model apa itu? Ini hati-hati dengan orang-orang semacam itu. Makanya kita koreksi diri. Ilmu kan bukan untuk koreksi orang. Ilmu untuk kita. Uququl walidaini. Orang tua jahat, bapak ibu jahat, tidak harus dibalas dengan kejahatan. Tapi bagaimana agar jahatnya berakhir? Kejahatannya. Kita nasihati, kita ingatkan kita. Tapi kalau melawan tidak. Memusuhi tidak. Bahkan mungkin benci. Karena satu hal, karena pekerjaannya, bukan berarti kita harus zalim. Mungkin seorang anak sudah tidak cinta dengan bapak ibunya. Karena perilaku bapak ibunya sudah berlebihan, tapi ketahuilah, tidak boleh membuat sesuatu yang menyakitkan. Karena urusan cinta, Allah yang kasih, tiba-tiba hatinya tidak cinta kepada orang tua. Maka dia tetap tidak boleh berbuat jahat, biarpun tidak dengan cinta. Maka sesungguhnya, di saat seorang anak itu kok kurang cinta kepada orang tuanya, itu musibah sebelum musibah. Kenapa? Dia susah untuk mengabdi. Artinya kita harus lawan. Kalaupun kita tidak mencintai orang tua kita, mungkin dia tidak perhatian kepada kita. Mungkin, jangan berubah menjadi perilaku yang tidak baik. Hati tidak bisa mencintai, mungkin. Tapi berbakti tidak harus dengan cinta. Akan tapi kalau ada cinta kita kepada orang tua, maka itu akan memudahkan kita di dalam berbakti. Yang kesel sama orang tuanya, dengan perilaku orang tuanya, jangan merubah perilaku kita. Kesel di hati kita, jangan menjadikan perilaku zahir kita tidak baik dengan orang tua. Ingat, lihat nasibmu masing-masing. Biarpun orang itu tidak beriman, orang kafir sekalipun, kalau dia baik dengan bapak ibunya, dia akan menuai kebaikan. Tapi di dunia, di akhirat tidak. Allah akan bimbing dia. Allah akan beri kesuksesan di dunia, kenyamanan di dunia, bahagia rumah tangganya, anaknya baik-baik, usahanya lancar karena baik dengan orang tuanya. Cuman hanya diberi imbalan di dunia karena dia tidak punya iman. Hati-hati urusan orang tua. Jangan berani mengangkat suara. Ibumu, ayahmu. Mungkin di hati tidak ada cinta, tapi ingat, jangan ketidakcintaan di hati kita menjadi perilaku kita tidak baik. Kalau ada orang tidak mencintai orang tuanya, sebetulnya itu ujian berat, karena waktu mengabdi jadi berat. Bahkan kadang orang diuji oleh Allah dengan kehinaan yang sangat. Orang tuanya baik, orang tuanya sayang, orang tuanya memanjakannya, tapi ternyata dia malah kebalikannya. Nasib buruk bagi orang itu, dia hanya enak bersama orang tuanya, bersama kepergian orang tuanya, lihat dia akan hancur, nyungsep dan sengsara. Orang tua wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Orang tua setelah Allah, wa uququl walidain setelah menyekutukan Allah. Wa kana muttaki'an. Pembahasannya bukan berbakti orang tua. Ini pembahasannya masalah syahadatuz zur, qauluz zur. Wa kana muttaki'an. Waktu itu Nabi di saat menyampaikan berita yang seram tadi, menyekutukan Allah, dosa paling gede, durhaka kepada orang tua, dosa paling gede, Nabi dalam keadaan yattaqi. Yattaqi itu duduk nyantai. Sambil menyandar dengan apakah tangan kanannya, tangan kirinya, atau kedua tangannya. Artinya duduk yang nyantai. Fajalasa, kemudian setelah itu duduk dari posisi nyantainya. Sahabat Nabi kaget, kok berubah, ada apa? Jadi habis dia nyantai begitu, awas, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan berubah posisi duduknya. Nabi merubah posisi duduk. Sahabat Nabi kaget, apa? Faqala, ala, awas, ada lagi dosa gede. Wa qauluz zur, ngomong dusta.
saksi dusta, ngomong dusta. Famazala yukarriruha wa qauluz zur wa qauluz zur wa qauluz zur, ngomong dusta, saksi palsu, diulang-ulang oleh Nabi. Hatta qulna, sampai sahabat Nabi berkata, ya laitahu sakat. Saking begitu Nabi mengulang-ulang sampai mereka para sahabat Nabi itu berharap biar cepat berhenti, kasihan Nabi ngomong begitu. Nabi mengingatkan begitu, kenapa? Karena ini yang sering terjadi dan tanpa disadari, menyekutukan Allah masih sedikit. Bahkan Nabi tidak terlalu khawatir kalau umatnya menyekutukan Allah. Wallahi inilah sya'alaikum an tusyriku min ba'di, aku tidak khawatir kalian menyekutukan Allah setelahku. Aman insyaallah sisi ini. Durhaka kepada orang tua ya ada, tapi tidak banyak. Tapi ini qauluz zur. Maka Nabi mengingatkan dengan peringatan seperti itu. Mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami mengharap kalau Nabi diam setelah itu. Ini adalah bersaksi dusta dalam kehidupan kita sering. Atau diantaranya lagi yang jarang disadari. Ada orang yang mungkin dia adalah seorang tokoh mungkin, atau orang baik, tiba-tiba ada fitnah yang dihembuskan untuk menjatuhkan dia. Sementara kita mampu untuk menjelaskannya, lalu kita tidak menjelaskannya, masuk dia. Mampu itu artinya di saat kita menjelaskan pun juga tidak ada masalah, nggak ada yang kurang apapun, nggak dibunuh kita juga nggak akan. Ada menceritakan mungkin kita punya sahabat atau kita punya ada orang dicaci dan diolok dan sebagainya, difitnah begitu. Sementara kita tahu sesungguhnya bukan seperti itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Maka dia berdusta, kita menjadi saksi diam-diam. Karena apa? Keberadaan kita di tempat itu lalu kita diam mengukuhkan orang lain, orang lain menangkap kalau kita menyetujui omongan orang tersebut. Itu seperti jadi saksi. Saksi kan tidak harus berucap. Makanya membela itu penting. Mungkin orang itu tidak perlu dibela karena dia tidak ingin dibela, ada. Mungkin dia seorang guru kita atau bagaimana. Mungkin dia tidak bela karena cukup yang membela adalah Allah, tapi kita belum bela. Kalau dibawa ke atas paling berat nanti ada orang menfitnah Nabi kok diam lah, ini berbahaya. Nggak bisa. Menceritakan tentang Nabi dengan cerita yang salah, wajib menjelaskan. Kalau tidak kita masuk wilayah ini. Kita tahu Nabi nggak begitu kok dikatakan begitu. Berarti kita diam. Makanya akan dituntut menjadi orang yang punya kesaksian zur, dusta palsu. Hukumannya besar di hadapan Allah. Makanya jangan sampai kita melihat misalnya ada fitnah tentang baginda Nabi kita diam. Mungkin orang itu salah ucap, iya. Urusan salah ucap itu urusan dia dengan Allah, tidak akan dihisab, tidak akan dosa. Cuman di saat kalimat itu sudah dikeluarkan, kita harus ikut menjelaskannya. Nabi tidak seperti itu. Jadi banyak luas sekali medannya. Ini bukan hanya berlaku di mahkamah, munculnya orang-orang bayaran jadi saksi palsu. Itu iya. Akan tetapi ternyata di dalam kejadian itu adalah lebih luas dari ini. Makanya sampai baginda Nabi itu duduk, posisi duduknya dirubah, lalu mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang betul-betul khawatir beliau, karena banyak terjadi ini nanti. Jadi saksi-saksi palsu, naudzubillah. Medannya luas. Mari kita merenungi, kita bagian apa? Urusan perpolitikan masuk di dalamnya. Urusan fitnah-fitnah kepada ulama ada di dalamnya. Ini ada rentetan dengan sebelumnya. Karena kalau sudah ini masuk wilayah dusta, ngadu domba, apalagi? Coba, kalau orang sudah saksi zur, bersaksi yang palsu, ini mafasidnya, mafsadahnya, kerusakannya banyak sekali. Ada dusta di dalamnya, ada fitnah di dalamnya, ada adu domba di dalamnya. Dan orang seperti itu adalah zalim dia, zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada orang yang lain.
membiarkan orang. Kalau ada orang difitnah, ada orang menceritakan tentang seorang, anggap saja zaman ini zaman media, ada orang menfitnah seorang ulama misalnya, sementara kita tahu ulama tersebut tidak seperti itu karena media yang merusak misalnya. Kalau kita hanya punya musola kecil, sebutlah di musolamu. Kalau punya mimbar lebih gede, sebutlah di mimbarmu untuk menjelaskan kalau omongan orang itu salah. Kalau punya media harus berani mengucapkan di medianya untuk menjelaskan bahasanya omongan orang itu telah salah karena memfitnah. Dan dengan cepat kita menjelaskan ini, justru kita menolong, bukan sekedar menolong orang yang difitnah, akan tapi kita menolong orang yang menfitnah. Orang yang memfitnah itu adalah orang zalim. Yang difitnah adalah mazlum. Dan kita diperintah oleh Nabi untuk menolong unsur akhaka zaliman wa mazluman. Apakah yang difitnah dan memfitnah? Yang difitnah kasihan, akan punya pengaruh kepada kehidupan. Yang menfitnah kasihan di akhiratnya nanti. Maka kita harus punya kasih sayang. Kalau kita diam, numpuk dosanya di kita. Kita membiarkan kemaksiatan, kita membiarkan kebatilan, dusta merebak. Kemudian apalagi madaratnya, mafsadah, kerusakannya apa? Orang yang difitnah akan semakin hancur. Kemudian apalagi yang menfitnah pun tidak akan kunjung berhenti, maka dia akan semakin dalam nerakanya. Nah, ini harus kita perhatikan dalam hidup ini. Maka jangan sampai kita biarkan ada kebohongan-kebohongan disebarkan, dihembuskan. Jika pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, kita harus ada tabayun, jangan menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Berita apapun, apalagi kalangan ustadz, jangan latah ada nge-share sesuatu dianggap bagus, tidak dicek dulu kebenarannya. Qaul az-zur, mengerikan. Semoga Allah menjauhkan daripada dusta-dusta semacam itu. Banyak saksi-saksi tentang dalam masyarakat, misalnya wasiat-wasiat, rupanya karena dia jahat sudah nyiapkan tetangga-tetangga atau orang dibayari, bilang kalau mamang bapak saya telah berwasiat bahwasanya rumah ini untuk saya. Ya betul, akhirnya betul ya, banyak kejadian-kejadian semacam ini. Biasa berdusta itu dimulai dari kecil, dari di rumah, ditelepon sama orang, anaknya sudah nerima, bilang abah nggak ada. Ngajari bohong sama ngajari saksi yang bilang abah nggak ada, yang ngomong abahnya. Akhirnya anaknya polos, kata abah nggak ada. Ini cuma ngajari dari situlah. Maka kita biasa di rumah, akhirnya biasa menjadi saksi dusta, sudah biasa. Akhirnya apa? Dia sendiri menganggap orang itu kayak dia. Jadi kalau ada orang ngomong, ya percaya tidak. Jangan-jangan dia bohong. Karena apa? Di rumahnya biasa dengan berbohong. Jadi hidupnya sudah nggak benar orang begitu tuh. Makanya harus dipangkas, beresin. Belum lagi adalah hukukun nas. Hukukun nas. Ada hukukullah, ada 4 orang ngaku menjadi saksi perzinaan, bisa jadi padahal orang itu tidak berzina. Aku melihat dengan mata kepala saya sendiri, begini langsung kan fitnah haram, sehingga orang yang dituduh tadi menjadi dihukum, dirajam atau dicambuk. Sementara 4 saksi ini berbohong, mungkin berbohong. Coba dalam Islam kan ada, perzinaan harus ditutup. Tidak akan terjadi hadduz zina, hukuman zina kecuali dengan 4 saksi. 4 saksi bisa dibuat untuk menjatuhkan kok. Biarpun orang katanya soleh, bisa saja dia tiba-tiba datang kepada mahkamah, iya saya menyaksikan sendiri karena ini sudah kami amati lama, sehingga kami menyiapkan sebuah tempat, kami duduk di situ, ternyata betul dia melakukan di situ. Padahal bohong, dibayar, bisa jadi begitu. Saksi pembunuhan, orang kaya membunuh, tiba-tiba apa? Mencari orang dibayari untuk menjadi saksi, biar saksi bahasa yang bunuh bukan dia. Ada orang lari ke sana, melihat bukan ini, macam-macam.
Ini banyak sekali saksi dusta, saksi-saksi palsu ini. Dan ini membahayakan untuk dirinya, membahayakan kepada orang lain. Orang lain itu ada dua, orang yang dizalimi dan orang yang berbuat zalim. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar tadi, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, menjadi saksi-saksi. Kalau setiap 5 tahun kita dalam perpolitikan, kita harus waspada urusan calon-calon. Jangan sampai kita terjerumus di dalam menyerukan sebuah seruan, menyuruh mendukung orang. Nah ini kadang-kadang Masya Allah, yang masuk wilayah ini adalah orang yang dulunya sangat soleh. Terbeli ya akhirnya. Hanya karena dijanjikan musolanya mau dibangunkan, pondoknya dibangunkan, sudah, omongannya sudah tidak karu-karuan. Mendukung kebatilan. Hukumannya dan urusannya dengan Allah. Allah Maha tahu, tidak tidur, dan semua akan dicatat. Dan kesenangan di dunia sementara, mungkin dia akan sukses. Mungkin dia akan berhasil di dunia, tapi ketahuilah akhirat sangat menyeramkan. Ini urusan perpolitikan seram sekali, banyak saksi-saksi dusta di balik itu semuanya. Urusan harta, waris, urusan hak milik, lawyer, jadilah lawyer ahli surga, jangan sampai menjadi lawyer yang hanya yang penting menang, kalah nggak apa-apa, yang penting tidak berdusta, selamat di akhirat. Mau membela kebenaran, namanya pembela kan membela kebenaran juga. Kita semuanya perlu belajar dari ini semuanya. Atau kita di sebuah perusahaan melihat orang berbuat jahat, kita diam saja, saksi. Ditanya, gimana orang itu? Di sebuah perusahaan misalnya. Ditanya, padahal kita melihat kejahatan yang dilakukannya, kecurangan yang dilakukannya. Sementara ditanya gimana? Baik-baik, baik-baik. Hati-hati. Semuanya ini akan membawa kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala.